Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti judulnya, di sini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas tentang makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kalian. Materi kali ini sangat mudah karena kita akan mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Alat dan bahan yang dibutuhkan hanya ada alat tulis serta data pengamatan. Kerja yang pertama ialah temukan 5 hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Contoh, ada kambing, ada bebek, dan ada lalat. Tumbuhannya ada pohon jagung, pohon cabai, pohon terong, daun pohon ubi, dan pohon nangka. Langkah kerja selanjutnya, catat ke-10 makhluk hidup tersebut pada lembar pengamatan yang telah disediakan. Selanjutnya, amatilah ciri-ciri makhluk hidup yang telah dicatat. Hasil pengamatannya yang telah saya lakukan adalah: yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu: 1. Bergerak. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bergerak. Hewan bergerak menggunakan alat geraknya seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya matahari. Entok bergerak menggunakan kakinya. Pohon terong bergerak mengikuti rangsangan pertumbuhannya. Yang kedua, ada bernapas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bernapas. Hewan bernapas menggunakan alat pernafasannya seperti paru-paru, pundi-pundi udara, dan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan alat pernapasannya berupa stomata, inti sel, dan akar. Contohnya adalah burung puyuh bernapas melalui paru-paru dan pundi-pundi udara, serta pohon nangka bernapas melalui stomata dan lentisel pada daun. Ciri selanjutnya adalah makan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ada hewan yang memakan daging tumbuhan dan biji-bijian. Tumbuhan memakan unsur hara di tanah, serta membutuhkan air untuk bertahan hidup. Kita lihat contohnya adalah kambing yang memakan rumput atau tumbuhan, serta pohon cabai yang membutuhkan air dan unsur hara pada tanah. Ciri yang keempat ialah tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil, lama-kelamaan akan tumbuh menjadi lebih besar dan dewasa. Contohnya adalah ada entok serta bebek yang tumbuh menjadi lebih besar dan gemuk. Lalu ada pohon jagung yang tumbuh menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Ciri yang selanjutnya ialah berkembang biak atau reproduksi, adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau individu baru yang serupa dengan induknya. Hewan dan tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Pada hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak, serta tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Contohnya adalah ada sapi yang berkembang biak dengan cara melahirkan, atau ayam yang berkembang biak dengan cara bertelur, serta di tumbuhan ada pisang yang berkembang biak dengan cara tunas atau vegetatif. Ciri selanjutnya ialah peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan ialah kemampuan makhluk hidup untuk merespon perubahan atau stimulus yang terjadi di sekitar mereka. Rangsangan bisa berupa berbagai faktor seperti cahaya, suhu, suara, bau, atau sentuhan. Ciri pada tumbuhan dan hewan selanjutnya ialah ekskresi. Hewan dan tumbuhan mengalami ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Hewan melakukan ekskresi dari ginjal, hati, usus, dan anus. Tumbuhan melakukan ekskresi melalui stomata serta lentisel. Setelah melakukan pengamatan pada tumbuh-tumbuhan tersebut serta hewan tersebut, langkah selanjutnya ialah membubuhkan tanda checklist pada lembar data pengamatan. Berdasarkan data hasil pengamatan ciri-ciri makhluk hidup tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya makhluk hidup dan tumbuhan serta hewan memiliki ciri-ciri
yang telah dijabarkan sebelumnya. Mungkin begitu saja praktek IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.